Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Melisa Puspitasari dengan NIM 2422083 dari kelas MAN 4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Operasional Strategis dan Pengelolaan Rantai Pasok dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Pak Nanda Narendra Musono, SE, MM. Pada presentasi ini, saya akan membahas konsep dasar manajemen operasional strategis, konsep supply chain management, hubungan antara kedua konsep tersebut, serta bagaimana penerapannya pada PT Unilever Indonesia. Baik, saya akan mulai pembahasan pada slide pertama, yaitu tujuan presentasi. Jadi, tujuan presentasi ini adalah untuk memahami konsep manajemen operasional, memahami supply chain management atau SCM, menjelaskan hubungan antara kedua konsep tersebut, serta menganalisis penerapannya pada PT Unilever Indonesia. Kompetensi yang ingin dicapai, memahami konsep operasional, memahami pengelolaan rantai pasok, menganalisis penerapan di dunia industri. Lalu materi yang dipresentasikan, manajemen operasional strategis, supply chain management atau SCM, integrasi kedua konsep, dan studi kasus PT Unilever Indonesia. Selanjutnya, untuk slide gambaran umum atau peta konsep, pada slide ini ditampilkan peta konsep yang menjelaskan hubungan antara manajemen operasional strategis dan pengelolaan rantai pasok dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Di bagian kiri, untuk manajemen operasional strategis, konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas operasional yang selaras dengan tujuan perusahaan jangka panjang. Artinya, eh, fokusnya adalah perencanaan, pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi, serta pengelolaan sumber daya. Lalu di bagian kanan terdapat supply chain management atau pengelolaan rantai pasok. SCM ini bertugas mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok hingga produk diterima. Selain itu, SCM juga memanfaatkan teknologi seperti ERP dan menerapkan green supply chain agar proses operasional lebih efisien dan berkelanjutan. Di bagian tengah terdapat integrasi yang menunjukkan bahwa strategi yang sudah direncanakan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi. Jadi kedua konsep ini saling melengkapi. Selanjutnya, proses tersebut didukung oleh berbagai input seperti sumber daya, keuangan, teknologi, informasi, dan bahan baku. Jika semua dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan eh, kinerja operasional perusahaan atau akan meningkatkan efisiensi operasional. Kualitas produk atau jasa akan menjadi lebih baik, waktu siklus lebih singkat, biaya lebih terkendali, kepuasan pelanggan meningkat, dan daya saing juga meningkat. Jadi, inti dari peta konsep ini adalah manajemen operasional strategis berperan sebagai penyusun strategi, sedangkan supply chain management menjalankan strategi tersebut melalui pengelolaan rantai pasok. Sinergi keduanya menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja operasional dan mencapai tujuan perusahaan.
Selanjutnya ada konsep dasar manajemen operasional dan operasional strategis. Definisinya, manajemen operasional strategis adalah proses mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien melalui perencanaan dan pelaksanaan strategis operasional untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Artinya, manajemen operasional strategis ini berfungsi sebagai eh, strategi yang menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dan mencapai tujuan perusahaan. Konsep utamanya berfokus pada efisiensi, efektivitas, kualitas, dan produktivitas melalui perencanaan, produksi, pengendalian, dan evaluasi guna menciptakan keunggulan kompetitif. Artinya, perusahaan mengelola proses produksinya dengan baik agar penggunaan sumber daya lebih hemat dan efisien. Tujuan tercapai atau efektif, kualitas produk tetap terjaga, dan jumlah produksi meningkat. Dengan begitu, perusahaan dapat bersaing dan memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas produk, dan mendukung tujuan perusahaan. Contohnya adalah perusahaan menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Selanjutnya, pengelolaan rantai pasok atau supply chain management. Untuk SCM, berfokus pada integrasi pemasok hingga pelanggan melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan persediaan, serta penerapan praktik keberlanjutan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. Jadi, proses mengelola perjalanan barang, informasi, dan uang itu dari pemasok hingga ke pelanggan agar berjalan lancar dan efisien. Selanjutnya ada karakteristik dari supply chain management. Jadi, supply chain management bersifat terintegrasi antar pelaku rantai pasok. Artinya, semua pihak, mulai dari supplier hingga toko, saling berhubung dan berbagi informasi. Lalu, yang kedua, kolaboratif dengan dukungan teknologi. Artinya, setiap pihak bekerja sama menggunakan teknologi, misalnya sistem komputer, agar informasi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Artinya semua proses dilakukan agar kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik. Dan yang keempat, mendukung keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Artinya perusahaan berusaha menjalankan proses yang ramah lingkungan dan tidak boros sumber daya. Lalu ada contoh penerapannya. Di sini perusahaan menggunakan ERP untuk memantau persediaan secara real time sehingga proses pengadaan dan distribusi menjadi lebih cepat. Contohnya ERP memberi informasi saat stok makanan atau minuman tinggal 50 sehingga perusahaan dapat segera mengisi kembali sebelum stok habis. Selanjutnya di sini ada ekosistem SCM. Yang pertama ada supplier. Supplier itu menyediakan bahan baku. Yang kedua ada manufaktur, mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga ada warehouse, menyimpan produk. Yang keempat ada distributor, mengirim produk ke berbagai daerah. Yang kelima ada retailer, menjual produk kepada konsumen. Dan yang terakhir ada customer, yaitu orang yang membeli dan menggunakan produk. Selanjutnya, integrasi materi.
Di sini hubungan manajemen operasional strategis dan pengelolaan rantai pasok dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Jadi pada tahap ini perusahaan menentukan strategi dan kebijakan operasional jangka panjang yang ingin dicapai. Bisa dikatakan ini adalah tahap perencanaan sebelum kegiatan operasional dilakukan. Lalu setelah strategi dibuat, langkah berikutnya adalah mengelola seluruh rantai pasok atau SCM, berperan menjalankan strategi yang sudah dibuat. Jadi bukan hanya mengirim barang, tetapi memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, mulai dari bahan baku sampai produk diterima. Lalu bagian tengah merupakan inti dari keseluruhan proses, yaitu integrasi antara strategi operasional dan pengelolaan rantai pasok. Integrasi sangat penting karena tanpa koordinasi yang baik, strategi yang bagus sekalipun akan sulit berhasil. Semua bagian perusahaan harus saling terhubung dan bekerja sama. Jika strategi dan SCM sudah terintegrasi dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh peningkatan kinerja operasional. Artinya perusahaan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, biaya lebih rendah, dan proses yang lebih cepat, sehingga pelanggan menjadi lebih puas. Nah, dari peningkatan kinerja operasional tersebut, perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat utama. Pada akhirnya, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan yang lebih besar, tetapi juga mampu mempertahankan pelanggan dan bersaing dengan perusahaan lain dalam jangka panjang. Di sini panah biru menunjukkan bahwa strategi operasional memberikan arah bagi seluruh aktivitas perusahaan. Panah hijau menunjukkan bahwa SCM menjalankan strategi tersebut melalui kegiatan operasional sehari-hari. Panah ungu menunjukkan bahwa keduanya harus terintegrasi agar menghasilkan kinerja yang optimal. Lalu panah di bagian bawah menunjukkan adanya umpan balik atau feedback sehingga perusahaan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk studi kasus dari penerapan manajemen operasional strategis dan SCM pada PT Unilever Indonesia. Untuk latar belakang kasus, kita tahu kalau Unilever itu adalah salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, sampo, pasta gigi, hingga makanan dan minuman. Karena produknya dijual ke hampir seluruh Indonesia, Unilever memiliki banyak pemasok, pabrik, gudang, dan distributor agar semua proses tersebut berjalan dengan lancar. Mereka menggunakan sistem supply chain management atau SCM dan juga ERP untuk membantu mengatur seluruh kegiatan operasionalnya. Selanjutnya masuk ke permasalahannya. Dengan jaringan yang sebesar itu, tentu mengelolanya bukan hal yang mudah. Jadi Unilever harus memastikan bahan baku selalu tersedia, proses produksinya tidak terlambat, dan produk bisa sampai ke toko tepat waktu. Kalau ada satu bagian yang mengalami kendala, misalnya bahan baku terlambat datang atau distribusinya terganggu, maka proses yang lain juga bisa ikut terhambat. Kemudian, data pendukung untuk mengatasi hal tersebut, Unilever menghubungkan semua bagian, mulai dari pemasok, pabrik, gudang, sampai distributor, melalui sistem SCM dan ERP. Dengan begitu, informasi bisa langsung dibagikan antar bagian sehingga kerjaan menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah dipantau. Selain itu, Unilever juga menerapkan green supply chain, yaitu menjalankan proses rantai pasok yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan mengurangi limbah dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Selanjutnya, di sini ada analisis penerapan pada PT Unilever Indonesia.
Analisis berdasarkan teori, penerapannya menggunakan manajemen operasional strategis melalui perencanaan produksi dan penggunaan ERP untuk mendukung efisiensi proses operasional. Sementara itu, supply chain management mengintegrasikan aliran barang, informasi, dan distribusi sehingga rantai pasok berjalan dengan lebih efektif. Hubungan dengan materi ini, manajemen operasional strategis itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan operasional, sedangkan SCM berperan dalam mengimplementasikan strategi tersebut melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi. Dan rekomendasi solusinya yaitu harus mengoptimalkan integrasi supply chain management, memanfaatkan enterprise resource planning atau ERP secara maksimal dan menerapkan green supply chain untuk mendukung operasional yang berkelanjutan. Lalu kita juga harus melakukan langkah implementasi. Ada beberapa langkah implementasi yang harus dilakukan, yaitu memperkuat koordinasi dengan pemasok dan distributor, memantau persediaan dan distribusi secara real time, menggunakan ERP, dan melakukan evaluasi kinerja operasional secara berkala. Alasan memilih rekomendasi ini yaitu agar meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi produk, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Fadia Okta Ramadhani dengan NIM 2422086. Saya izin bertanya, mengapa PT Unilever menggunakan ERP dalam operasionalnya? Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab. Jadi, PT Unilever menggunakan ERP dalam operasionalnya itu agar mengintegrasikan seluruh informasi dari berbagai bagian perusahaan sehingga data dapat diperoleh secara real time. Hal ini membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat dan mengurangi kesalahan operasional. Apakah sudah cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, jika perusahaan memiliki strategi operasional yang baik, tapi supply chain manajemennya kurang efektif, apa dampaknya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi, jika strategi perusahaan mungkin sudah baik, tetapi pelaksanaannya akan terganggu, misalnya distribusi terlambat, stok tidak tersedia, atau biaya logistik meningkat, itu tujuan perusahaan tidak dapat tercapai secara optimal. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai cukup. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk kesimpulan, manajemen operasional strategis berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Supply chain management mengintegrasikan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen. Integrasi manajemen operasional strategis dan SCM meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas perusahaan. PT Unilever Indonesia menerapkan SCM, ERP, dan Green Supply Chain untuk mendukung operasional yang terintegrasi. Dan yang terakhir, penerapan kedua konsep ini meningkatkan kinerja operasional dan daya saing perusahaan. Di sini saya menggunakan dua referensi. Bisa dilihat pada slide yang saya masukkan. Baik, untuk presentasi ini sudah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.